Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya DS Media 04. Oke teman-teman, di video kali ini saya coba share video tentang Benteng Marlborough Kota Bengkulu. Oke, langsung aja kita lihat. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Dilihat dari atas, benteng Marlborough ini terlihat seperti kura-kura. Kepala kura-kura adalah pintu utama, badannya adalah bentengnya sendiri. Bentuk ini merupakan tipikal benteng Eropa. Benteng ini berada di tanah seluas 44.000 meter persegi. Ukuran fisiknya sekitar 240 dikali 170 meter persegi. Ketinggian dinding bervariasi dari 8 sampai 8,5 meter persegi dengan ketebalan 1 meter 85 sampai 3 meter persegi. Untuk masuk ke benteng ini, kalian hanya perlu membayar Rp3.000 per pengunjung. Benteng ini dibuka setiap harinya dari pukul 8 pagi hingga 17 sore. Pertahanan benteng terdiri dari 72 meriam. Di dalam benteng terdapat beberapa baris bangunan dengan atap berbentuk segitiga. Bangunan tersebut memiliki krepyak teras dengan barisan tiang besi. Catatan yang ada mengatakan bangunan ini difungsikan sebagai berak, penjara, dan kantor. Di bagian tengah benteng ini juga terdapat lapangan yang sangat besar yang berfungsi sebagai halaman dalam. Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda tahun 1825 sampai 1842. Jepang tahun 1942 sampai 1945 dan pada Perang Kemerdekaan Indonesia. Sejak Jepang kalah hingga tahun 1948, benteng itu menjadi markas Polri. Namun pada tahun 1949 sampai 1950, benteng Marlborough diduduki kembali oleh Belanda. Setelah Belanda pergi tahun 1950, benteng Marlborough markas TNI Angkatan Udara. Pada tahun 1977, benteng ini diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya. Halo guys, kita sekarang ada di benteng Marlborough, tepatnya di Bengkulu. Ya, di sini peninggalan sejarah di Bengkulu ya. Kita bisa lihat di sini ada. Oke, di sini ada jangan lukai harga diri kami. Nah, di masa kolonial Belanda terjadi peristiwa pembunuhan seorang kapten Belanda bernama De Law yang dikenal angkuh dan merendahkan martabat kepala dusun atau disebut Ginde. Nah, Ginde adalah jabatan yang tertinggi dan dihormati sebagai pemegang kendali pemerintahan sekaligus sebagai kepala adat yang disegani dan dipatuhi oleh rakyat. Oke guys, nah di sini banyak sejarah-sejarah peninggalannya tentang pejuang-pejuang kita, jajah-jajah Belanda, Jepang, dan sebagainya ya. Nah ini salah satunya nih, perlawanan rakyat menggunakan suku Ujang terhadap Belanda terjadi pada tahun 1938 yang mengakibatkan terbunuhnya Presiden Hock melawan lumayan jajah di sini dari tahun 1838 sampai 1857. Bisa kita bayangin guys ya, penjajahan di Indonesia itu sangat lama. Nah, jadi bagi anak-anak Indonesia harus memperjuangkan. Oke guys, kita lihat guys. Perlawanan rakyat pegunungan suku Lejang terhadap Belanda terjadi pada tahun 1838 yang mengakibatkan terbunuhnya asisten Residen Bogar
Perlawanan tersebut terus berlanjut hingga tahun 1857. Tahun 1793, serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini, seorang ofisir Inggris, Robert Hamilton, tewas, dan kemudian pada tahun 1807, Residen Thomas Farr juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirinya monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Benteng Malioboro yang dibangun pada tahun 1714 sampai 1719, purna pemugarannya diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 April 1984. Pada masa itu, Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto Bengkulu adalah salah satu daerah penghasil rempah yang berlimpah. Sejak abad ke-17 Masehi, masyarakat Bengkulu telah berdagang dengan berbagai masyarakat daerah lainnya, seperti memasok lada ke Belanda dan Perusahaan Dagang Belanda atau VOC. Namun sejak kedatangan perusahaan dagang Inggris, kebebasan masyarakat Bengkulu untuk berdagang mulai dibatasin. Jika ada yang menjual ladanya ke tempat lain, maka akan dihukum. Peraturan ini yang selanjutnya menimbulkan perlawanan dari masyarakat Bengkulu. Jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sejarah Taman Paksa. Taman Paksa di zaman sejarah. Nah, di sini taman sejarah berdiri oleh James Ponden Gubernur Jenderal Belanda tahun 1930. Terus memproduksi tanaman ekspor untuk mengatasi masalah keuangan negara Belanda yang sangat mahal. Satu-satunya dalam menyelamatkan ekonomi negara adalah memanfaatkan kekayaan daerah jajahannya. Nah, jadi Belanda untuk mempertahankan ekonominya untuk zaman kemarin yang menjajah kita untuk memperkuat ekonomi di Belanda. Nah, ini salah satunya jajahan paksa zaman kejayaan buah tanaman paksa. Bisa dilihat ya, begitu banyak rakyat Indonesia zaman dulu memanen hasil buahnya, tetapi dikirim ke luar seperti di Belanda. Begitu juga di tahun 1862 terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Amir Raja Alam yang menolak pembayaran pajak pemerintahan kerja rodi penanaman lada oleh Belanda. Kemudian pada 21 April 1862, keempat orang pemimpin pemberontakan tersebut ditawan oleh Belanda di Benteng Malioboro. Pangeran Amir Raja Alam, Bundar Pangeran Ratu Marga, Jumenang
Pasirah Ratu Marga, Muhammad Arab Pangeran Raja Khalifah. Lihat nih, ada bulog ya. Ini bulog kayak ini. Bulog senjata tradisional sih, 16 jam. Nah, senjata ini digunakan para pemimpin bumi untuk menerangkan atau kerja bisa tanaman sebagainya. Yes. Ya, kita buka ya. Nah, guys, tapi saya akan online ya guys ya. Bagus ya guys. Ini guys ada festival Ratu Sambar. Nah, festival Ratu Sambar ini persiaran menjadi dikenal sebagai Ratu Sambar. Dia adalah bupati yang menjadi Pasirah karena nilai berjasa melindungi masyarakat dari berbagai macam pengabdian kepada pemerintah. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 2 September 1983. Pada tahun 1847, masyarakat Krui melakukan tuntutan agar mendapat kondisi perbaikan perjanjian kerja dalam sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda. Penduduk Seluma dan sekitar kota Bengkulu berhenti menanam lada dan kopi sejak tahun 1846. Dampaknya hasil lada jauh dari harapan. Sejak tahun 1846 sampai tahun 1948, kebun-kebun lada milik pemerintah di Bengkulu hanya menghasilkan 3.840 pikul per tahun, sedangkan kebun-kebun kopi penduduk belum banyak menghasilkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasi loncengnya agar dapat bisa menonton video-video saya yang berikutnya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.